Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya adalah Maria Marianita Fau, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya merupakan guru matematika di SMP Swasta Bunga Mawar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 9 pada materi bangun ruang sisi lengkung. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Saya mengharapkan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Siapkan kembali buku kita. Hormat gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Baik ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Mungkin ini adalah hari-hari terakhir kalian mau ujian. Jadi Bu harap tetap fokus belajar, tetap menjaga kesehatan aja. Sekretaris bagaimana? Ada yang tak hadir? Ada Bu. Siapa? Ibu Kasembasi dan itu. Dulunya dulu, bagaimana kondisi kelas? Sampah-sampah sudah aman semua? Posisi duduknya coba mejanya diluruskan ayo. Posisi duduknya tegak, ayo tegak. Baik, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa yang dipimpin oleh teman kalian Maria. Kepada Maria, silakan maju ke depan. Doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum kita mengingat kembali, perhatikan jaring-jaring tabung yang ada di layar. Ini namanya adalah jaring-jaring tabung. Tutup atas terbuka, alasnya terbuka, kalian gunting kena potong dia. Lalu selimutnya juga terpotong ini, ada garis ini terpotong. Ya, terbuka dia, kita lebarkan akan membentuk persegi panjang. Perhatikan yang ini. Ini kan lingkaran kan, keliling lingkaran kan? Iya kan? Coba saya geser. Yang tebal itu saya tutup kembali, coba lihat. Itu keliling lingkaran. Keliling lingkarannya itu kalau kita potong lingkarannya akan membentuk panjang dari persegi panjang. Berarti keliling lingkaran itu sama itu dengan panjang dari persegi panjang atau panjang dari selimut. Keliling lingkaran itu ya. Oke.
Bagaimana untuk jaring-jaring? Bisa dipahami dulu? Bisa, Bu. Nah, jadi ini adalah bentuk dari jaring-jaring tabung. Bisa kalian nak bagi, silakan jadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mohon diperhatikan dan diamati dulu ya. Video pembelajaran berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengonstruksi tabung serta menentukan volume dan luas permukaan tabung. Langsung saja simak videonya ya. Aplikasi yang saya gunakan yaitu GeoGebra Class. Jadi bisa membukanya di aplikasinya atau bisa membuka di website geogebra.org. Tinggal pilih saja yang klasik. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat slider. Di sini ya. Kemudian klik di sembarang tempat, boleh di sini juga. Nah, yang pertama itu kita membuat jari-jarinya. Untuk jari-jari itu lambangnya R. Untuk ininya number, kita pilih number, intervalnya boleh bebas minimal maksimalnya berapa. Namun saya mencari angka yang kecil terlebih dahulu. Di sini angka 1 dan maksnya 5. Kemudian incrementnya 0,1. Oke. Langkah selanjutnya kita membuat lingkaran. Ya, di sini karena di sini ada banyak tools, kita memilih tools yang ini. Kemudian kita pilih yang circle with center and radius. Kita pilih titik tengahnya yaitu di titik 0,0. Untuk radiusnya kita ketik R. Oke. Nah, jadi ini jari-jarinya 1 karena R-nya sama dengan 1. Jadi kita bisa ubah geser-geser R-nya atau jari-jarinya ke kanan atau ke kiri sesuai nanti yang dibutuhkannya berapa. Jadi nanti lingkaran ini akan mengikuti slider yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita mengklik yang sebelah sini. Kita pilih 3D graphics karena kan ini dalam bidang 2 dimensi dan ini nantinya dalam bidang 3 dimensi karena tabung itu merupakan bangun ruang 3 dimensi. Nah, kemudian di tabung itu kan ada tingginya. Untuk membuat tingginya, langkah yang pertama kita lakukan adalah klik di sini, kemudian kita buat slider lagi, klik di sembarang tempat. Untuk namanya tag tinggi ya, ininya number, minimalnya sama ya, samakan saja dengan yang tadi, incrementnya 0,1, kemudian klik OK. Nah, untuk menggeser ini ya agar sejajar itu bisa klik move, ini tinggal pindahkan saja ke sini. Oke, jadi bisa membuat 2 slider terlebih dahulu yang tadi atau bisa langsung dengan cara seperti saya barusan. Nah, langkah berikutnya kita klik di input. Ini kita membuat titik tingginya. Klik B, bebas ya mau titik apa gitu. B sama dengan buka kurung. Untuk titiknya berarti di sini 0,0, T. Kemudian kita klik enter. Di sini akan tampil B-nya di titik ini. Karena kan tadi T-nya ini masih sama dengan 1. Kemudian apabila kita mau mengubah tingginya, kita bisa geser-geser saja yang slider kedua. Oke, untuk langkah berikutnya kita klik di sini. Kemudian kita klik yang ada di sini. Ini ada bangun piramid, ada prisma. Nah, ini kerucut, ini silinder atau tabung. Kita bisa klik, kita membuat tabung. Kemudian langkah yang pertama kita klik titik A di sini, dan selanjutnya kita klik titik B. Radiusnya R. Kemudian kita klik OK. Nah, jadilah sebuah tabung di sini. Perlu diingat juga ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y, dan ini merupakan sumbu Z. Kemudian kita akan mencari volumenya. Kita klik di sini input. Lambang volume itu biasanya huruf I besar sama dengan
rumus volume tabung yaitu kita ambilkan keywordnya I dikali R ya, dikuadratkan dikali tinggi. Oke, enter. Nah, di sini untuk volumenya yaitu 3,14. Apabila kita menggeserkan slider yang jari-jarinya, maka akan berubah juga. Jari-jarinya berubah, yang di sini berubah, kemudian di volumenya pun akan ikut berubah. Apabila kita mengubah tingginya juga sama, nanti volumenya pun akan ikut berubah. Kita biarkan seperti ini dulu ya. Kemudian kita mencari luas permukaannya. Input untuk luas permukaan kita bisa menggunakan lambang L besar dan P kecil, sama dengan rumus luas permukaan tabung. Nah, ini menggunakan tutup ya, 2 I dikali R kuadrat ditambah luas selimut tabungnya, yaitu tadi 2 I dikali R dikali T ya. Langsung saja kita bisa klik enter. Karena ini sudah terjadi ya. Jadi hasilnya itu 72,38. Nah, sama seperti yang volume tadi, apabila kita mengubah jari-jari dan tingginya, maka di sini pun akan ikut berubah. Selamat mencoba ya. Mohon maaf bila. Itulah cara menentukan luas permukaan tabung dengan volume tabung dengan menggunakan GeoGebra. Ya, seperti yang kita ketahui, rumus luas permukaan tabung adalah kuadrat ditambah luas selimut. Perhatikan contoh nomor 1. Sebuah tabung tertutup dengan tinggi 75. Diketahui tinggi tabung sama dengan 75 cm. Jari-jari R sama dengan 35 cm. Lalu Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Yang ditanya bagian A. Yang ditanya adalah luas selimut. Bagian B. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Ingat aja bagian A. Apa rumus luas selimut tabung? Luas selimut. Luas selimut tabung. Selimut tadi berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ini kan berarti 2 PRT. Berarti sama dengan 2 kali 22/7 kali berapa R-nya? 35 kali berapa tingginya? 75. Bisa ditembak nggak ini? Bisa. 7 1 sama 5. Mana? 1 sama 5, Bu. 5 di 35. Maksudnya Tembak bagi-bagi 7. bagi-bagi 7. 7. Ini 7. 5. Berapa ya 35? Oke, ini 1 dengan 5. Berarti 2 kali 22. 4. 44 kali 5. 220 kali 75, maka dapatlah nanti dia 16.500. Ingat, kalau dia luas maka dia cm kuadrat. Bagian B, luas permukaan. Apa rumus luas permukaan ini? 2 PR kali R ditambah T. Kita masukkan rumus saja. Berarti 2 kali 22/7 kali berapa R-nya? 35. Berarti 35 ditambah 75. Ini tadi ditembak tadi berapa? 5. 1 dan 5. 35 tambah 75, maka nanti hasil akhirnya adalah 16.000 tambah 7.700. 24.200 cm kuadrat. Bagaimana? Bisa dulu. Bisa. Sudah gampang ya, karena ada rumus
rumusnya ya di sini. Kira-kira pertanyaan kalau nggak ada ya kita masuk ke diskusi kelompok. Silakan dibuka LKPD-nya atau tujuan pembelajaran ya. Di sini kalian diharapkan mampu mengeneralisasikan atau menentukan luas permukaan dan volume tabung ya. GeoGebra itu hanya semacam aplikasi pembantu. Bagi yang tidak memiliki HP, gunakan langsung rumus, gunakan secara manual ya. Nah, saya anjurkan, memang sih saya anjurkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Itu cara yang cepat. Tapi kalau pada saat ujian belum tentu bisa diizinkan membawa HP ya. Jadi tetap melakukan cara manual. Oke, permasalahan pertama tadi sudah yaitu mengenai jaring-jaring. Permasalahan kedua tadi yaitu mengenai cara menentukan luas permukaan dan volume tabung. Ada soal di situ itu nomor 1, 2, dan 3. Buat jalannya. Jangan langsung ABC. Sepertinya ada langkah-langkah pengerjaannya. Buat diketahui dulu. Buat ditanya. Penyelesaian. Jangan gunakan 22/7. Gunakan 3,14. Itu nomor 2. Itu jangan apanya. Kalau jari-jarinya 7 habis dibagi 7 bisa 22/7. Seperti nomor 2 itu jari-jarinya 10,5. Jangan 3,10/7 tulis. 22/7. Apa yang ditanya? Luas permukaan di dua LP aja. Oke, jawab. Apa rumus luas permukaan tabung? Ada di sini yang bukan kita bisa lihat. Harus selesai semua ya. Jangan seperti yang kemarin. Sebentar kita, sebentar. Kali sepertinya tadi 27 kali apa R-nya tadi 10 R tambah T berapa R-nya? Ganti R-nya berapa T-nya? Bisa ditembak kan? Kita Oh, sih. Udah. Apa-apa. 2 pi kuadrat n pi kuadrat t. Tadi kan 10,5. Karena 10,5 tadi yang 37. Tapi 3,14. Hati-hati nomor 2 menggunakan 3,14 ya. Karena jari-jarinya 10,5. Tapi habis dibagi 7. Jadi gunakan pi-nya 3,114. Nomor kalau dapat 10,5 pangkat 2 kali 10,5 pangkat 2 berapa? Banyak kan? Ya, Bu.
Oke, perhatikan dulu satu dari Kami akan menjawab soal bagian nomor 1. Dari kita membaca soal nomor 1, kita mengetahui bahwa diameternya adalah 14 cm dan tinggi dari suatu tabungnya adalah 28 cm. Nah, pertanyaan dari soal nomor 1 itu adalah berapakah luas permukaan dari tabung tersebut? Nah, sebelum kita menjawab, di sini kita sudah melihat bahwa diameter dari sebuah tabung itu adalah 14 cm. Sedangkan di dalam rumus sebuah tabung itu menggunakan R atau bisa kita sebut jari-jari. Nah, cara untuk mencari R atau jari-jarinya adalah dengan mengkalikan 1/2 dengan diameter. Jadi 1/2 dikali diameter kita yaitu 14, yaitu 7 cm. Setelah kita sudah mendapatkan jari-jarinya 7 cm, maka kita bisa menjawabnya langsung ke luas permukaan. Nah, pertama kali kita harus memberikan rumus dari luas permukaan, yaitu 2 dikali Pi dikali R dalam kurung R ditambah T. Nah, di sini kita langsung bisa menstitusikan angka-angkanya. Kami mengerjakannya pertama dulu tidak menstitusikan Pi-nya, tapi kami hanya mengubah jari-jarinya. Dimulai dari 2 dikali Pi dikali 7 dalam kurung 7 ditambah 28. Nah, 2 Pi dikali 7 adalah 14 Pi. Dan 7 ditambah 28 adalah 35. Setelah sudah kita menjawab atau mengkalikan bilangan di atas ini, kita tinggal mengkalikan 14 dikali 35. Nah, 14 dikali 35 adalah 490. Nah, di situ kita belum selesai mengerjakannya karena masih ada penggunaan Pi. Nah, di sini kita sudah mengetahui dari jari-jari pertama yang kita dapatkan adalah 7 cm. Maka syarat dari Pi-nya adalah 22/7. Maka 490 dikali 22/7 adalah 1540 cm². Jadi luas permukaan dari sebuah tabung adalah 1540 cm². Terima kasih. baik, tangan dulu, semangat dulu. Semangat dulu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu cara menentukan luas permukaan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada, aman ya? Baik, tepuk tangan. Sekali lagi buat 1 dulu. Sekali lagi kepada kelompok 5. Kelompok 5. Demikian untuk yang kelompok 5. Nomor berikutnya 1. Gak apa-apa. Oh, si Saris. Oke, boleh. Saris. Baik, dari soal nomor 2 diketahui tabung 15 cm dengan jari-jari 10,5 cm. Jaritanya yaitu volume tabung. Rumus dari volume tabung yaitu Pi kali R kuadrat kali tinggi. Pi yang dipakai yaitu 3,14 dan jari-jari yaitu 10,5 dengan
3,14 dikali dengan 10,5 maka 110,25 dikali 15. Hasil dari 3,14 dikali 110,25 yaitu 346,145 kali 15. Hasil dari akhir itu 5.172,773. Oke, baik, kita akan keluar singkatnya. Pertanyaan dulu. Soal matematik, soal pengetahuan yang satu lembar tadi tolong dikerjakan. Berikutnya kita mengambil kesimpulan. Ya. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi kan jawabannya? Oke, silakan Kak Resta. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita dapat mengetahui rumus ulas permukaan tabung yaitu 2TF dalam huruf F ditambah T. Kemudian kita juga dapat mengetahui rumus permukaan tabung yaitu TF pangkat 2. Oke, baik. Ya, jadi sekian kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang penting yang dua rumus yang kamu ingat. Kita masuk ke refleksi. Pesan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk refleksi yang pertama dari. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada refleksi pada pembelajaran kali ini, saya sangat senang akan materi yang telah ibu berikan kepada kami karena materinya sungguh menarik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam pembelajaran kali ini saya merasa senang karena materi yang diajarkan pada saat ini mudah untuk dipahami karena kecanggihan teknologi yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya orang berikutnya. Atur. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Siwona. Saya. Baik, refleksi yang saya berikan kepada Ibu, materi yang Ibu berikan itu bagus. Ya, bisa kami sudah memahami dengan baik dari meskipun beberapa teman saya ada yang tertidur. Tapi dengan bantuan Ibu kami bisa lebih memahami tentang materi pertama. Tapi lain kali dari segi materi Ibu hanya memberikan hanya teori Ibu, tetapi tidak memberikan contoh realita dari sudut. Oke, berikutnya. Sando, Michael. Menurut saya materi yang diberikan sudah baik dan kami juga sudah walaupun ya ada beberapa tapi materi tapi informasi tentang materi yang diberikan saran saya itu Ibu pokoknya Ibu itu memberikan memberikan simulasi kepada kami. Baik. Ke depan kita akan praktekkan langsung jadi berani ya. Oke, terakhir Mikael. Halo, ini boy. Kita dengar dulu suaranya Mikael. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Proses pembelajaran hari ini sangat seru, mudah dimengerti dan sangat menyenangkan. Namun sebagian besar kami ngerti. Baik. Bagaimana yang bisa Ibu sampaikan? Untuk materi berikutnya nanti ke depan saya akan mempelajari mengenai bantuan sisi lembang yaitu teru. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita, Shalom, Yahoo, Tuhan Yesus memberkati. Baik, naik.
Amin. Ya, gerak, 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 gerak.